وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا Untuk Anda yang ingin mendonasikan harta kepada mereka yang menjalankan ibadah puasa, program Iftar Nusantara memprioritaskan penyaluran kepada anak yatim maupun duafa. Dalam Al-Quran dan hadits, Allah telah menjanjikan akan memberikan pahala yang berlimpah bagi mereka yang menjalankan amalan ini, terutama jika dilakukan di bulan Ramadan.
alaihi wasallam bersabda, siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Tahun ini, Wahda Inspirasi Zakat menargetkan distribusi iftar sebanyak 400.000 paket iftar. Mari berdonasi di Wahda Inspirasi Zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat, founder RA Consulting dan anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, menghimbau kepada masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui WIZ, Wahda Inspirasi Zakat. Insyaallah harta Bapak Ibu sekalian akan dikelola secara profesional, secara amanah, dan tepat sasaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, zakat adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang telah memenuhi nisab dan haul dari harta yang dimiliki. Di Ramadan ini, selain zakat fitri, maka sangat dianjurkan bagi kita yang telah memenuhi kriteria dan sampai kepada nisab dan haul untuk menunaikan zakat mal kita. Ingat, zakat mal kita sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Zakat akan menjadi asbab keberkahan bagi kehidupan kita dan harta kita, dan di akhirat berpahala dengan pahala yang besar. Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya Syaibani Mujiono, Sekjen DPP Wahda Islamiyah, mengajak kepada seluruh kaum muslimin, muslimat, ikhwan dan akhwat dimanapun berada untuk menunaikan zakat fitri dan zakat malnya. Dan untuk zakat mal bisa disalurkan lewat Wahda Inspirasi Zakat yang merupakan lembaga zakat nasional yang telah mendapatkan izin resmi dari Departemen Agama atau Kementerian Agama dan juga dari Basnas. Semoga Ramadan Karim 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 Syahrun Azim 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 Ramadan Karim 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 Syahrun Azim Azim Azim. Kita semua, sehingga pada pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian duha kita dengan pembahasan tadabbur Al-Quran ayat Toha yang kedua. Kemudian dengan pembahasan tadabbur Al-Quran, salatuna majlisan fi tadabbur majalisi ilmiah wa imaniyah, 30 majelis untuk tadabbur ayat-ayat Allah Azza wa Jal, majelis ilmiah berisi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan imaniyah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlan wa sahlan kepada seluruh pemirsa Setiba TV yang menyaksikan beserta seluruh jamaah Masjid Anas bin Malik yang menyempatkan dirinya untuk bergabung dan menghadiri kajian duha kita pada pagi hari ini di hari ke-16 Ramadan. Insyaallah yang akan menjadi pemateri kajian duha
pada pagi hari ini, yaitu Al-Ustadz Dr. Rustam Qoli LC MA hafizahullahu ta'ala, dengan judul pembahasan tadabbur Quran surah Toha ayat 2. Kembali kami mengingatkan kepada para peserta yang mengikuti melalui YouTube atau offline di Masjid Anas bin Malik, Stiba Makassar, bahwa kegiatan ini dirangkaikan dengan kuis berhadiah untuk peserta offline setelah pemaparan materi oleh Ustadz kita. Kemudian sebelum kita mempersilahkan pemateri kita untuk menyampaikan materinya, mari kita terlebih dahulu mendengarkan qori kita yang akan membacakan ayat yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Adapun qori pada pagi hari ini yaitu Al-Akh Indra Dwi Kurniawan, mahasiswa perbandingan mazhab semester 4. Kepada Al-Akh, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pembacaan Al-Quran yang dibacakan oleh saudara kita Al-Akh Indra Dwi Kurniawan. Selanjutnya, untuk mengefisienkan waktu yang ada, kami persilakan dengan hormat kepada Ustadz kita untuk menyampaikan materinya. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Falyatafaddal masykura wa ma'jura. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa usalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala darbihim wa iktafa atharahum ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Pemirsa Stiba TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para hadirin ikhwah talabul ilm, semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya memulai, saya ingatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat dan di malam Jumat, karena salawat kita di hari Jumat ini akan ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna salatakum ma'rudatun ilayya. Kemudian di majlis yang ke-16 ini
seperti yang telah disebutkan surat Taha, ya, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa ayat yang kedua. Ini materi tadabburnya ditulis oleh Dr. Abdullah bin Mansur Al-Ghufaili. Beliau merupakan anggota Hay'at Tadris, ya, pengajar, ya, di Ma'had Al-Ali lil Qadha, sekolah tinggi kehakiman, ya, di Saudi Arabia. Baik. Ikhwa fillah, a'azzakumullah. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinat minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an padanya sebagai petunjuk, hudan, wa bayyinat, sebagai penjelasan, minal huda wal furqan. Dan Al-Qur'an ini, ya, ketika dia merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang mengikuti petunjuk ini, dia tidak akan merasa, dia tidak akan tersesat dan juga tidak akan sengsara. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan sesat dan tidak akan juga sengsara. Nah, dalam ayat ini, ayat kedua dari surat Taha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan kepadamu Al-Qur'an litashqa, agar kamu sengsara. Tidak. Ya, ayat ini juga memberi keterangan kepada kita bahwasanya Al-Qur'an merupakan sebab kebahagiaan lahir dan batin, sebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan tentang Al-Qur'an ini. Namun, ya, di sini Syekh mengatakan mimma jabalallahu alaihi nufus, jiwa-jiwa manusia itu memang sudah, ya, tabiatnya at-ta'alluq bi muta'id dunya wa maladzatiha. Tabiat dari jiwa-jiwa kita ini yang memiliki syahwat, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mencabut syahwat itu dari kita, berarti kita bisa bersalaman dengan para malaikat. Tapi karena ada syahwat sebagai cobaan bagi kita di muka bumi ini, maka tabiat manusia itu condong bergantung, ya, kepada keinginan, ya, ikut kepada keinginan syahwatnya, yang tentu syahwat itu lebih kepada muta'id dunya wa maladzatiha, kenikmatan-kenikmatan dunia dan kelezatan-kelezatan yang ada padanya, baik itu yang bersifat fisik ataupun bersifat rohani. Kama qala ta'ala zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamah wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Zuyyina lin-nas. Bagus kita pakai terjemahan. Coba ambil dulu Al-Quran terjemahan.
Jadi zuyyina linnas, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan di sini zayyanallahu linnas, tapi Allah sebutkan zuyyina. Sama seperti ayat puasa, Allah tidak menyebutkan kataballahu alaikum, tapi Allah sebutkan kutiba alaikum. Dan kita dalam mempelajari ilmu nahwu, kita tahu al-mabni lil majhul itu apa tujuannya. Al-mabni lil majhul, selain al-mabni lil majhul ini biasanya digunakan ketika kita khawatir terhadap fa'il, atau kita khawatir keselamatannya, atau kita takut pada dia, atau hal-hal yang sifatnya kita enggan memberitahu karena ingin menyelamatkan dia. Ada kekhawatiran-kekhawatiran di sana. Namun dari sisi balaghah, penggunaan mabni lil majhul ini lil ikram wal imtihan, sebagai satu bentuk kemuliaan dan juga sebagai bentuk imtihan. Allah memulai surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi", Alif Lam Mim, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun." Ayat ketiganya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Hingga ayat-ayat yang datang setelahnya, jika menggunakan sighah maf'ul lil majhul atau mabni lil majhul, maka dicukupkan dengan ayat yang ketiga dari pembukaan surat Al-Baqarah ini. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah atau menyerahkan urusan itu kepada orang-orang yang beriman. Ya, kalian sudah beriman, setiap datang perintah tidak perlu lagi disebutkan nama Allah di sana. Kutiba alaikumus shiyam, sebagai jalan untuk memuliakan kalian, bisa menggapai ketakwaan, atau sebagai imtihan untuk iman yang ada pada kalian. Apakah kalian imtithal ataukah tidak? Itu dari sisi balaghahnya. Nah, di sini Allah sebutkan juga masih dalam ini dalam surat Ali Imran, zuyyina linnas. Zuyyina linnas. Ya. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita, Allah bekali dengan akal dan syahwat. Akal dan syahwat. Dan kedua-duanya bertempat bersemayam di hati. Bersemayam di hati. Siapa yang menjadikan akalnya sebagai raja, maka syahwatnya akan tunduk. Tapi siapa yang menjadikan syahwatnya sebagai raja, maka akalnya akan tunduk, mengekor kepada syahwatnya. Nah, untuk menjadikan akal itu raja, Allah Subhanahu wa taala menurunkan petunjuknya, mengutus para rasulnya, ya. Dengan itu semua penyakit-penyakit hati bisa dikontrol oleh akal dan bisa dikuasai, sehingga penyakit-penyakit yang bersumber dari syahwat tadi tidak mendominasi Bani Adam itu. Zuyyina linnas, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia. Zuyyina,
dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia. Hubbus syahawat, cinta terhadap apa yang diinginkan oleh syahwat kita. Minan nisa, memang kalau syahwat itu yang pertama adalah perempuan. Minan nisa, berupa perempuan-perempuan. Wal banin, anak-anak. Wal qanatiril muqantarah, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak. Minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah, dan kuda pilihan. Wal an'ami wal harth, hewan ternak dan sawah ladang. Masya Allah. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Tempat kembali yang baik bagi mereka yang menjadikan akalnya sebagai raja yang menundukkan syahwat-syahwatnya. Bagi mereka yang mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman untuk membersihkan hatinya dari syahwat-syahwat dunia. Karena Nabi SAW bersabda bahwa hati manusia juga terkadang diliputi oleh karatan. Inna li hadhil qulub qad'un, karatan. Seperti karatannya besi ketika dicelupkan ke air. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma jala'uha, lalu apa yang bisa menjadikannya berkilat kembali, bersinar kembali, bersih kembali? Lalu Nabi SAW bersabda, tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Dan dengan Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala tinggikan satu kaum, dan dengan Al-Quran pula Allah rendahkan satu kaum. Dan terkhusus bagi kita kaum muslimin, Allah sebutkan dalam Al-Quran itu fihi dzikrukum, ada kabar, keterangan tentang kalian. Mau menguasai dunia, alaikum bil Quran. Mau dikuasai oleh dunia, tinggalkan Al-Quran. Jadi kaum muslimin, jika ingin menguasai dunia, kembali kepada Al-Quran. Kalau menggunakan hal-hal lain untuk menggapai kekuasaan di dunia, maka yang kita temui hanyalah kehinaan di sisi Allah dan di sisi manusia. Zuyyina linnas, dijadikan terasa indah. Syahwat, la haula wala quwata illa billah. Wal mulahad anna hadhihi al muta' ad dunyawiyyah sari'atul fana' katsiratul 'ana'. Dan hal yang kita perhatikan bahwasanya kesenangan dan kelezatan dunia ini sari'atul fana', cepat sirna. Ada seorang ustadz yang menyebutkan bahwasanya kenikmatan dunia yang berkaitan dengan raga kita itu tidak, kenikmatannya tidak melebihi jari telunjuk kita. Makanan yang kita makan seenak apapun, rasanya di rongga mulut dan di ujung kerongkongan. Kalau sudah masuk ke dalam, sudah tidak terasa lagi kenikmatan itu. Dan syahwat kita dengan lawan jenis kita juga tak lebih dari jari telunjuk kita. Itulah kenikmatan dunia. Sari'atul fana', sedikit sekali, cepat sekali sirna.
dan katsiratul ana, sangat banyak kesusahannya. Sudah cepat sirna, untuk menggapainya susah pula. Wa hiya mimma tata'allaqu bihi qulubun nasi wa tamilu ilaihi nufusuhum. Namun dia mimma tata'allaqu bihi qulub, di antara hal yang hati-hati manusia bergantung kepadanya dan condong, dan jiwa-jiwa mereka condong kepadanya. Faman sarafa qasdahu ilaiha sarat syaqa'an alaihi wa wabalan fi dunyahu wa ukhrahu. Dan siapa yang menunjukkan pandangannya, memfokuskan pandangannya kepada kenikmatan-kenikmatan dunia tadi, maka tentu saja syaqa' alaihi, kesengsaraan akan mendatanginya, dan musibah yang silih berganti akan mendatanginya di dunia dan di akhiratnya. Di dunia dan di akhiratnya. Wa man 'arafa haqiqataha fasta'malaha fima yuqarribuhu li rabbih wa 'amila salihan sa'ida fi dunyahu wa ukhrahu. Siapa yang mengetahui hakikat kehidupan dunia ini dan hakikat kenikmatan yang ada padanya, kemudian dia menggunakannya pada apa-apa yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dalam amal kebajikan, amal saleh, maka dia akan bahagia di dunia dan di akhiratnya. Di dunia dan di akhiratnya. Siapa yang menjadikan tujuan hidupnya hanya mengejar syahwatnya, dia akan sengsara di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang mengekang jiwanya sehingga syahwatnya tunduk kepada dia, dia mendapatkan kenikmatan yang banyak, tapi dengan kenikmatan itu dia semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa tilka hiya sa'adatul haqiqiyah, itulah kebahagiaan yang hakiki, yang sejati, yang sebenar-benarnya. Wa ma minna ahadun illa wa huwa yabhathu 'anis sa'adah. Tidak ada seorang pun dari kita kecuali dia mencari kebahagiaan itu. Wa yatlubuha fi madhanniha, dan mencarinya di tempatnya. Wa qad bayyana al-Qur'an ka ahsani ma yakunul bayan. Dan Al-Qur'an telah menjelasnya dengan sebaik-baiknya penjelasan. Kalau ingin mencari kebahagiaan, carilah dalam Al-Qur'an. Tentu Al-Quran akan membersihkan hati kita, menjauhkan kita dari ketergantungan hati kita kepada dunia dan segala kelezatan yang ada padanya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, wa qad ja'ala Allahul hayata at-tayyibah li ahli ma'rifatihi wa mahabbatihi wa ibadatihi. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kehidupan yang baik, hayatan tayyibah, li ahli ma'rifatihi, bagi orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu jalan untuk mengenal Allah itu pertama adalah dengan menanggalkan dan meninggalkan kecondongan hati terhadap dunia dan menggantungkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Li ahli ma'rifatihi wa mahabbatihi wa ibadatihi, dan kepada orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala saja, dan yang selalu meniti jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila salihan,
siapapun dia yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, min dzakarin au unsa, wa huwa mu'min, wa wawul hal, dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman disebutkan setelah amal saleh atau sebelum amal saleh, maka dia berarti beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan beriman bahwasanya amalan saleh ini difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan beriman pula tentang pahala yang Allah Subhanahu wa taala ganjarkan kepada kita. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini jawab syaratnya. Jadi man amila salihan itu jumlatus syarat. Jawabnya apa faedahnya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan benar-benar akan, ada lamut ta'kid di sana. Falanuhyiyannahu, benar-benar kami akan memberikan dia kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum, dan di akhirat nanti dia akan diberi ganjaran bi ahsani ma kanu ya'malun, yang lebih baik dari apa yang telah mereka amalkan. Amal saleh, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Nah, nanti Ibnul Qayyim akan sebutkan di sini apa yang dimaksud dengan kehidupan yang baik. Apakah kehidupan dunia kita atau kehidupan hati kita? Atau kehidupan hati kita. Karena jika hati kita telah hidup, maka dunia tidak begitu atau bahkan tidak bernilai sama sekali. Waqad fussiratil hayatan waqad fussirat al-hayatu at-thayyibatu bil qana'ati war ridha. Dan telah ditafsirkan bahwa kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang dipenuhi dengan al-qana'ah, merasa cukup dari yang sedikit, war ridha, dan merasa ridha atas segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehidupan yang baik. Al-qana'ah war ridha. Qana'ah, kita telah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, telah menjamin segala hal yang berkaitan dengan dunia kita. Bahkan pada helaan napas kita sudah ada jatahnya. Rizki pun demikian, sudah ada jatahnya. Kita tidak akan berpisah dengan dunia ini sampai semuanya kita ambil. Sampai semuanya kita ambil, barulah kita berpisah dengan dunia ini. Sudah selesai. Dan ridha itu qanaah. Dan ridha, kita wajib percaya bahwa apa yang tidak Allah gariskan kepada kita tak mungkin akan kita jumpai, dan apa yang telah Allah gariskan kepada kita tak mungkin kita akan lolos darinya. Itulah keridhaan kita kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. War rizqul hasan wa ghairi dzalik, dan juga rizki yang baik. Ada orang diberi rizki dari pintu yang tidak baik, seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan seorang musafir. Rambutnya sudah kusut kalut, ya. Pakaiannya compang-camping. Yamuddu yadahu ila sama, mengangkat, menengadah ke langit. Ya Rabbi, ya Rabb. Tapi ternyata sumber rizkinya haram. Sumber rizkinya haram.
Jadi meskipun kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit, asalkan halal, berkah. Banyak tapi dari sumber yang tidak halal atau syubhat, celaka. Meskipun kita mulazamah dengan salat 5 waktu, salat malam, bersedekah, tapi kalau sumber penghasilan kita haram, celaka. Was-shawabu, Ibnu Qayyim mengatakan yang benar adalah itu tadi semuanya berkaitan dengan kehidupan dunia ya. Qanaah, ridha, rizq. Was-shawab, yang benar tafsirannya annaha hayatul qalbi wa na'imihi wa bahjatihi. Kehidupan hati, kelezatan yang ada di dalam hati, dan keceriaan, kebahagiaan, kelapangan yang ada dalam hati kita. Itulah hayatan thayyibah. Kita jumpai banyak ya kasus-kasus orang yang miskin tapi tidurnya nyenyak ya. Hidupnya penuh dengan canda tawa. Sementara orang yang memiliki harta miliaran untuk tidur saja membutuhkan obat tidur. Ini hidup dalam kenikmatan atau dalam kesengsaraan ini? Hartanya banyak, dunia dia miliki, tapi untuk ketawa saja susah. Untuk tidur saja yang Allah bagi-bagikan kepada orang-orang miskin di kolom-kolom jembatan itu, dia tidak dapatkan. Kalau seandainya bisa dia beli tidur, mungkin dia akan pergi beli dari orang-orang miskin itu. Yang kita dapati Masya Allah tidurnya nyenyak di jalan, padahal bisingnya jalanan itu. Subhanallah. Coba dia datang tidur di situ, mungkin dia akan stres dan gila. Wa sururihi bil iman, dan gembiranya, bahagianya dia dengan iman yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Wa ma'rifatullah, dan pengetahuannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatihi, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inabah ilaihi, selalu kembali kepada Allah, kembali kepada Allah selalu. Dalam hal-hal yang sekecil apapun, kita dapati lisannya selalu beristighfar. Astagfirullah, mungkin saya sudah salah dalam hal ini. Dengan hamba-hamba Allah yang lain, dia orang yang paling cepat meminta maaf dan paling khawatir, bahkan tidurnya pun terganggu kalau ada salahnya sama orang lain. Wa tawakkulu alaih, dan selalu bertawakal kepadanya. Fa innahu la hayata, tidak ada kehidupan. La nafiyah, tidak ada kehidupan. Atyabu min hayati sahibiha, dari kehidupan orang yang semisal ini. Hidup hatinya dengan ruh-ruh iman. Bisa saja dia tinggal di gubuk, tapi hatinya seluas samudra. Masya Allah. Wala na'im, wala na'ima fauqa na'imihi illa na'imul jannah. Tidak ada kenikmatan yang melebihi apa yang dia rasakan itu, kecuali kenikmatan surga saja. Artinya, orang yang telah mendapati derajat ini, hayatan thayyibah, berupa kehidupan hatinya, kebahagiaan yang ada pada hatinya, suasana hatinya yang begitu baik, bagus, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah kenikmatan sebenarnya. Dan itulah kenikmatan syurga. Dan itulah kenikmatan atau itulah syurga yang ada di dunia ini. Masya Allah. Wa innaka lan tajida dalilan lis-sa'adati wala mursyidan laha kama huwal Qur'an. Untuk menggapai itu semua, ya, kebahagiaan tadi, kamu tidak akan mendapati petunjuk, ya, penunjuk jalan untuk sampai ke sana kecuali lewat Al-Quran saja. Bukan lewat bersemedi, bertapa di gunung-gunung, di goa-goa, di tempat-tempat gelap.
Tidak akan engkau dapati itu. Akan berjumpa dengan jin di sana dan akan menyesatkan kamu. Tapi coba bersendiri dengan Allah, dengan Al-Qur'annya, membaca, memahami. Petunjuk di sana, jalan terang, bukan jalan gelap-gelap. Fahuwa kalamun man khalaqal khalqa subhanah. Karena Al-Quran adalah perkataan kalam dari Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita semua. Allah menciptakan kita, Allah tahu kecondongan hati kita, Allah tahu penyakit-penyakit hati kita. Allah turunkan Al-Quran. Nih, ambil Al-Quran untuk penawar apa yang ada dalam hatimu itu. Hati tadi saya bilang tempat berkumpulnya akal dan syahwat, iman dan dosa. Apa penawarnya? Al-Quran. Wa huwa a'rafu bihim fahuwa yahdihim wa yas'aduhum. Allah lebih tahu tentang kita, apa yang terbaik bagi kita, jalan-jalan keselamatan kita, kebahagiaan kita. Allah tahu. Allah tuangkan semua kisi-kisinya dalam Al-Quran. Kama qala ta'ala inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran ini menunjuk kalian kepada jalan yang paling lurus. Fa kullu hayatin tu'radu anhu atau ta'ridu anhu fahiya mu'awwijatun wa dhank. Semua kehidupan yang berpaling dari Al-Quran, maka dia adalah jalan yang bengkok dan sempit, yang menyempitkan dada. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Dan yang menyempitkan dada itu adalah dosa. Ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Itu dosa. Apa yang menyempitkan dada. Dan kau tidak mau kalau ketahuan orang lain. Dan yang paling tersiksa di muka bumi ini adalah orang yang, atau dibilang mantan ustadz, mantan ikhwah, mantan akhwat. Ini orang yang paling tersiksa, karena dia telah menemukan jalan terang kemudian keluar darinya. Ketika ingin kembali lagi sangat susah, padahal hati kecilnya menuntut dia untuk kembali. Sangat tersiksa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatan-peringatanku, maka baginya ma'isyah, penghidupan, bukan hayat, hayat kehidupan. Ini ma'isyah, penghidupan dhanka, yang disempitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Penghidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Tadinya dia sudah melihat jalan terang, tapi a'rada anha, tidak mau meniti jalan itu. Akhirnya dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Kalau lanjutan ayatnya, dia protes ketika dibangunkan dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta? Padahal dahulu di dunia aku melihat. Padahal bukan lihat mata, bukan penglihatan mata, hati. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Lupa itu pekerjaan mata ya? Atau pekerjaan hati? Dia bilang aku melihat, bukan melihat dengan matamu, tapi melihat dengan hatimu. Berapa banyak orang di dunia ini melihat, tapi hatinya buta. Dan berapa banyak orang yang buta, tapi hatinya melihat. Fil jasadi mudghah. Dalam hati itu ada segumpal daging itu. Itulah hati kita.
Walidzalika jama'a al-Qur'anu ma lam yajma' ghairuhu min awsafis sa'adati kama qala ta'ala. Oleh karena itu Al-Qur'an telah mengumpulkan kepada kita semua kitab-kitab atau semua jalan-jalan kebaikan yang tidak dikumpulkan oleh kitab-kitab lain atau tulisan-tulisan yang lain atau perkataan-perkataan yang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Wahai sekalian manusia, telah datang kepadamu mau'izah, ya, nasihat, ibrah, pelajaran, ya, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, min rabbikum, wa shifa', dan obat penawar, obat penyembuh, lima fis sudur, atas apa-apa yang ada dalam hati-hati kita, wa hudan, petunjuk. Setelah hati kita terobati, maka dia menunjukkan jalannya, jalan terang. Wa rahmah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang putus asa dengan kehidupan dunia ini, baca Al-Qur'an. Di sana ada ayat-ayat yang menamparmu untuk tidak boleh putus asa dari rahmat Allah di muka bumi ini. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, selama itu bukan kesyirikan, maka pintu taubat terbuka. Arhamur Rahimin masih menanti taubatmu. Bahkan Allah sangat gembira dengan taubat kita. Wa rahmatun lil mu'minin, dan sebagai rahmat, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah turunkan Al-Qur'an. Falaysa min mu'minin illa wa huwa yabhathu an tilkal awsafil arba' wa hiya iksirul hayati thayyibah. Dan tidak ada seorang mukmin pun kecuali dia mencari, ya, sifat-sifat empat sifat yang baik itu bagi kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Wa hiya, dan dia, al-mujibah lil farh was surur. Al-Quran, dan dia ini, sifat-sifat tadi itu mujibah, jaminan untuk kita mendapatkan kegembiraan, kebahagiaan, la ghairiha kama qala ta'ala, tidak pada selain sifat-sifat yang tadi. Apa sifat yang disebutkan? Ya, kehidupan hati, hidup dengan penuh qanaah, penuh ridha, ya. Atau kehidupan hati yang didapatkan lewat Al-Quran. Al-Quran sebagai mau'izah, sebagai syifa, sebagai huda, sebagai rahmat bagi kehidupan hati kita. Empat sifat ini, inilah sebab kebahagiaan, sebab kegembiraan kita di muka bumi ini, la ghair. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah ya Muhammad kepada mereka, bi fadlillah, karena anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apa fadlullahnya? Al-Quran, syariatnya, petunjuknya. Wa bi rahmatihi, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fabidzalika, dengan demikian itu semua hendaknya kalian bergembira. Falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un, ini lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan dari serpihan-serpihan dunia. Kita sekarang kalau diberi mobil, gembira kita. Kalau ada yang hadiahkan kita mushaf, kita terima biasa-biasa saja. Iya, Masya Allah. Kalau sehari kita menghafal satu ayat saja, gembiranya luar biasa bagi orang yang beriman, ya. Apalagi kalau dia sudah menghafal 30 juz, ada perasaan kegembiraan yang tidak bisa didapatkan dengan
orang yang memiliki atau dari orang yang memiliki dunia dan seisinya. Kita yang gemar bersedekah ya, atau memberikan sedikit harta kepada orang miskin, lalu kita dapati senyumnya, itu ada kebahagiaan dalam hati yang tidak bisa ditakbirkan lewat kata-kata. Anak yatim yang kita pegang kepalanya saja, itu seakan-akan kebahagiaan mengalir dari kepalanya ke hati kita. Apalagi kalau dia berbicara dengan kita penuh senyum, ada kebahagiaan di sana. Masya Allah, tabarakallah. Kita diberi Al-Quran, hendaknya kita berbahagia dengannya, bukan berbahagia dengan dunia. Memang zuyyina linnas hubbus syahawat, itulah syahwat-syahwat dunia. Tapi bagi orang yang telah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak menjadikan ini satu hal yang menjadi sumber kebahagiaannya. Fabiha takunul ghibta was sa'adah la bidunya zailah wa muta'in faniyah. Dengan inilah kita harus ghibtah. Apa itu ghibtah? Ghibtah itu cabang dari hasad, tapi hasad yang dibolehkan. Ketika melihat saudara kita diberi kelapangan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan rizki itu dia bersedekah, sementara kita tidak diberi kelapangan rizki, kita ghibtah, ya Allah, kalau saya diberi harta seperti dia, saya akan bersedekah seperti dia pula. Itulah ghibtah. Ghibtah, hasad yang tidak menjadikan kita berpangku tangan, tapi kita mengharapkan rahmat dari Allah dan berusaha. Was-sa'adah, dan kebahagiaan, bukan dengan dunia kita dan juga bukan dengan kenikmatan yang fana itu. Wa innal 'abda, sungguhnya seorang hamba, kullama kana 'azimul inayati bil Qur'an tilawatan, seorang hamba jika dia selalu memperhatikan Al-Quran dan mengagungkan Al-Quran lewat bacaannya, inayahnya, wa hifdhan, dan dengan lewat hafalannya, wa mudzakaratan, mengkajinya, bertadarus, ya, wa tadabburan, dan mentadabburinya, wa amalan wa tatbiqan, kemudian membumikan pesan-pesan Al-Quran itu dalam setiap harinya, pada hari-hari dia, nala minas sa'adati wat tuma'ninah wa rahatis sadr, maka dia akan mendapatkan kepuasan, kebahagiaan, ketenangan, tuma'ninah, wa rahatis sadr, kelapangan hati, wa zawalul ham, wa zawalal hammi wal ghammi wal huzn bihasabi dzalik, dan sirnanya hilangnya alham, kegundahan, wal gham, gulana, kekhawatiran, wal huzn, kesedihan, bihasabi dzalik, seukuran dekatnya dia dengan Al-Quran, seukuran hafalan dia terhadap Al-Quran, pemahaman dia terhadap Al-Quran, tadabbur dia terhadap Al-Quran, kajian dia terhadap Al-Quran. Walihada kana min du'aihi alaihi salatu wassalam, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, an taj'alal Qur'ana rabi'a qalbi, jadikanlah Al-Quran itu sebagai rabi'. Rabi' itu taman yang indah, taman hatinya. Masya Allah, taman hatinya. Kalau kita merasa penat dengan dunia, sibuk oleh dunia, maka kita akan mencari tempat-tempat untuk mendapatkan kesenangan. Ada yang pergi ke taman untuk berehat, lihat-lihat pemandangan. Pergi ke laut, menyelam ke dasar laut, melihat taman laut. Orang yang mengenal Allah kembali kepada Al-Quran, ayat-ayat Allah yang bersifat hidayah. Kalau yang tadi ayat-ayat Allah kauniyah, kalau ini ayat-ayat Allah syar'iyah.
wa nura sadri, dan cahaya mata hatiku, wa jilaa huzni, dan pelipur laraku, wa dhahaba hammi, dan yang akan menghilangkan gundah gulanaku. Itulah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnul Qayyim berkata, fil qalb sya'thun, di hati itu ada sya'th. Sya'th itu ketidakteraturan atau kecompang-campingan. Itu sya'th, atau kita bilang karatan lah. La yulimhu illa al-iqbal ala Allah, tidak bisa dihilangkan, tidak bisa diatur rapi kecuali dengan kembali menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di hati juga wahsyah, wa fihi wahsyah. Apa itu wahsyah? Merasa takut dalam kesendirian, dalam kesunyian, keterasingan di jalan yang penuh hidayah ini. Di kampung itu dia sendiri, ada wahsyah di sana, di dalam hatinya ada merasa asing, ada kekhawatiran. La yuziluha illa al-uns billah. Rasa khawatir takut ini tidak dihilangkan atau akan hilang, akan sirna jika dia merasa dia tidak sendiri, ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menemani. Wa fihi huznun, dalam hati juga ada kesedihan, huzn. La yudhibuhu illa surur bima'rifatihi. Kesedihan ini tidak bisa hilang, tidak bisa sirna kecuali dengan merasa bahagia bersama ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sidqi muamalatihi, dan jujur dalam bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus jujur. Wa fihi qaliqun, wa fihi qalaqun, dan di hati juga ada qalaq, stres, ada penyakit qalaq, kebimbangan. La yuskinuhu ila al-ijtima' alaihi wal firar ilaihi. Tidak bisa menenangkan stres ini kecuali dengan ijtima', berkumpul bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, wal firar ilaihi, kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan fafirru ilallah, sah? Lari, berlari. Jadi untuk bertaubat itu bukan berjalan, berlari. Sabiqu, mutasabiq, berlomba-lomba. Orang berlomba-lomba berjalan atau berdiam? Berlari. Berlari menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah gembira dengan kita. Mendekat sejengkal, Allah mendekat kepada kita sehasta. Mendekat sehasta, Allah mendekat selangkah. Kita mendekat dengan berjalan, Allah berlari-lari. Allah cepat menyambut taubat kita, menyambut iqbal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fihi niranu hasaratin la yudfi'uha illa ar-ridha bi amrihi wa nahyihi wa qada'ihi wa mu'anaqati as-sabri ala dhalika ila waqti liqa'ihi. Dan dalam hati juga ada kobaran-kobaran api penyesalan. Ya, tentunya terhadap hal-hal yang telah lalu atau hal-hal yang kita taksir di sana. Ada penyesalan. Dan api ini tidak bisa padam kecuali dengan ridha, merasa ridha terhadap semua perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terhadap takdirnya, dan mu'anaqah, bahasanya Ibnul Qayyim. Bagaimana kita mendekap kesabaran itu.
dalam menjalankan perintah dan larangannya serta meridai semua takdir yang Allah Subhanahu wa taala sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi faqatun la yasudduha illa mahabbatuhu wal inabatu ilaihi wa dawamu dzikrihi wa sidqul ikhlasi lahu. Wa fihi faqah, dan di sana ada faqah, kefakiran, kebutuhan dalam hati kita. Ada hajat, ketergantungan, kebutuhan kita yang tidak bisa terpenuhi kecuali dengan mencintai Allah, dengan kembali kepada Allah, dan dengan banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan jujur dalam keikhlasan kita. Walau u'tiyad dunya wa ma fiha lam tusaddu tilkal faqati abada. Di mana keinginan, hajat kita ini, jika Allah berikan dunia kepada kita, tidak akan pernah terpenuhi hajat itu. Kita inginkan, makanya kita dapati banyak orang yang bunuh diri karena dia mencari kesenangan, cari tarikatul khalas, jalan untuk bisa berlepas diri dari semua keinginan hatinya, dari semua yang selama ini dia cari dari dunianya, tapi dia salah jalan. Akhirnya dia menempuh jalan pintas menurut dia, padahal itu jalan yang berliku-liku, bahkan jalan yang penuh azab, yaitu bunuh diri. Seorang bijak bestari berkata, "Walastu ara as-sa'adata jam'a malin, walakinna at-taqiyyu huwa as-sa'idu, walakinna at-taqiyya huwa as-sa'idu." Aku tidak melihat kebahagiaan pada banyaknya harta yang dikumpulkan. Tidak ada kebahagiaan di sana. Walastu ara as-sa'adata jam'a malin. Aku tidak melihat kebahagiaan itu pada harta benda yang banyak. Walakinna at-taqiyya huwa as-sa'idu. Tapi orang yang bertakwa, dialah orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Wa taqwallahi khairuz zadi dakhran. Dan takwa kepada Allah adalah sebaik-baik bekal yang disimpan. Wa indallahi lil atqa mazidu. Dan di sisi Allah bagi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang lebih takwa, takwa itu kan derajat, ya. Orang yang lebih takwa akan mendapatkan tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang semua yang masuk surga itu berderajat-derajat tinggal di surga. Yang paling di atas, di bawahnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki kesempatan untuk menengok ke arah Allah Subhanahu wa taala kapan saja mereka mau. Yang dibawanya itu ya ada yang sebulan, setahun ukurannya. Dan ada yaumul mazid. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua. Lalu Allah berkata, "Hal uzidu alaikum?" Maukah kalian aku tambahkan? Penghuni surga, kita semua insyaallah mengatakan, "Ya Rabbana, alam tubayyit wujuhana?" Bukankah engkau telah memberi pancaran sinar ke wajah-wajah kami di surga ini? Wa alam tudkhilana al-jannah? Bukankah engkau telah memasukkan kita ke dalam surgamu? Wa tub'idana 'anil nar, dan menjauhkan kita dari neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijab cahaya. Fama u'tu. Inilah kebahagiaan yaumul mazid. Oleh semua penghuni surga tidak diberi kenikmatan melebihi kenikmatan mereka menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya syabab, kita keluar sedikit ya. Dari Jabir bin Abdullah Al-Bajali, suatu ketika mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam
fi lailatin muqmirah atau muqammirah, di malam bulan purnama. Lalu Nabi mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha la tudamuna fi ru'yatikum. Kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat purnama ini, dan tidak ada yang menghalangi kalian, mengaburkan penglihatan kalian. Fa in istata'u, intabihu ya syabab, fa in istata'u, jika kalian sanggup, alla tughlabu, tidak terkalahkan oleh dua salat. Salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum terbenam matahari. Faf'alu, maka lakukanlah, itulah jaminan untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in istata'u, itu jaminan, syaratnya. Aina wasalna? Na'am. Kemudian kata Syekh, faftah qalbaka li kitabi rabbika wa tadabburi kalamihi. Bukalah gerbang hati kita. Ya, sekarang kita harus membuka hati-hati kita, pintu-pintu hati kita, li kitabi rabbik, untuk ya, Al-Quran, wa tadabburi kalamihi, dan mentadabburi kalam-kalamnya. Ya, tadabbur itu dia jalan terakhir ya. Untuk mengetahui tadabbur itu banyak jalan. Kita harus menguasai bahasa Arab dengan segala ilmu-ilmunya. Kemudian mengetahui tafsiran-tafsiran seputar ayat itu. Barulah kita sampai kepada tadabbur. Tadabbur diambil dari kata dubur, yaitu kita memahami pesan yang tersirat dari setiap ayat yang ada. Aqibah ya. Apa akibat atau apa ujung, hikmah, pesan daripada ayat ini. Fatammal jannatu fid dunya wal akhirah. Dengan membaca Al-Quran, membuka hati kita menerima Al-Quran, membacanya, mentadabburinya, itulah jannah. Itulah jannah fid dunya wa fil akhirah, dan di akhirat. Wahadari, dan hati-hatilah, min an yakuna al-Qur'anu sababan fi khasaratika bi'iradika 'anil 'amali bihi. Dan hati-hatilah, khawatirlah, jangan sampai Al-Quran menjadi sebab kerugian kita di dunia dan di akhirat kita, dengan cara i'rad, berpaling dari Al-Quran, berpaling untuk membacanya, berpaling untuk memahaminya, berpaling untuk mentadabburinya, berpaling untuk mengamalkannya. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Umat Islam meninggalkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa. Kami turunkan dari Al-Quran itu ma huwa shifa, apa yang menjadi shifa, penawar hati, penyembuh bagi penyakit-penyakit hati. Wa rahmatun lil mu'minin, dan sebagai rahmat, anugerah, karunia kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman rahmat. Orang-orang yang zalim, wala yazidu zalimina illa khasara. Dan Al-Quran ini tidak menambah bagi orang-orang yang zalim kecuali kerugian belaka. Faya lil khaybatil mahrumin
minal unsi bi kalami rabbil alamin. Sangat rugi orang-orang yang diharamkan daripada berdua-duaan dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Wa ya li dhalamil mustanirin bighairi nuril mubin was siratil mustaqim. Dan sangat rugi bagi orang-orang yang mencari kebahagiaan atau mencari wa ya li dhalamil mustanirin, kegelapan bagi orang-orang yang mencari cahaya dengan bighairi nuril mubin was siratil mustaqim, mencarinya pada selain Al-Qur'an dan selain jalan yang lurus. Fa as'id, maka gembiralah, berbahagialah bitilkan ni'mah allati harramaha al-kathirun wa qad ikhtassaka Allahu biha walaula fadlullahi lakunna fi syaqa. Bergembiralah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dari kebanyakan manusia dan Allah khususkan kepadamu. Yang sungguhnya jika bukan karena keutamaan ini, kita termasuk orang-orang yang tersesat, yang sengsara. Awaman kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Ini bagus kalau kita baca tafsiran atau terjemahannya pada surat Al-An'am. Sebelum Al-A'raf. Baik, Al-An'am ayat 122. Awaman kana maitan. Baik. Mana tadi? Dan apakah orang yang sudah mati? Fa ahyainahu, lalu kami hidupkan. Wa ja'alna lahu nuran, dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak. Yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Sama dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Awaman kana mayyitan. Banyak hati-hati yang mati Allah tidak pilih, tapi Allah pilih kita ya untuk menghidupkan kita. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikian juga kami wahyukan kepadamu ruh ya, hal yang menghidupkan min amrina, dari perkara kami. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Dahulu engkau tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman, apa itu amal saleh, apa itu syariat. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadihi. Akan tetapi kami jadikan Al-Quran itu nur. Nahdi bihi man nasha'u min ibadihi. Dengannya kami memberi hidayah kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Wa innaka ya Muhammad latahdi ila siratil mustaqim. Dan engkau telah engkau menunjuk kepada jalan yang lurus. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami di antara mereka, orang yang Allah pilih untuk beriktina mengambil Al-Quran sebagai pedoman hidupnya dan mengamalkannya sebisa mungkin. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan yang ke-16 ini. Kami tutup sebelum ada pertanyaan. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Alhamdulillah, itulah tadi pembahasan materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz kita dapat menambah keimanan kita dan bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kami sampaikan di awal, bahwa kegiatan kita pada pagi hari ini dirangkaikan dengan kuis. Kami menyiapkan 3 hadiah, 2 kutaib, 1 voucher. Baik, maka selanjutnya kami persilakan kepada pemateri kita untuk memberikan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, ya agak susah sedikit lah. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ada yang bisa i'rab? Masya Allah. Fadhal. Tidak usah panjang-panjang. Bilang saja ma ini ma apa? Anzalna ini apa dan apa gitu. Yallah. Aywa. Ma harfun nafi. Anzalna fi'il madi wa fa'iluhu nahnu. Aywa. Al-Qur'an. Alaika jar wa majrur. Jar wa majrur muta'alliq bi fi'il anzalna. Thumma al-Qur'ana maf'ulun bih. La litashqa. Naam, litashqa. Lam ta'lil. Aywa. Tashqa ismu majrur. Ism استفاء فعل مضارع. أيوة. فعل مضارع منصوب في خلاص. Saya bilang tak usah begitu. Bilang saja litashqa. Tashqa fi'il mudhari' wa fa'iluhu damir mustatir wujuban takdiruhu anta. Ahsan, tabarakallahu fik. Masya Allah. Au turidu voucher? Yalla. Kalau pertanyaan i'rab itu semua pada sukut, taskut taslam. Baik, pertanyaan berikutnya. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah. Apa pendapat Ibnul Qayyim di sini tentang hayatan thayyibah? Sahihnya apa? Tadi saya sudah tatap sini, saya tatap sini dulu lah. Fadhal. Hayatan thayyibah. Yang benar menurut Ibnu Qayyim, hayatan thayyibah adalah kelapangan hati, rasa ceria. Naam, ahsan, kehidupan hati. Kehidupan hati. Ahsan, tabarakallahu fik. Wa ma 'alaika illa hadzal kitab. Wa akhiran, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Ada 4 sifat dalam ayat ini yang menjadi penyebab seorang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bagian depan saya, tadi kan kanan, kiri, depan. Yallah. Ajibu. Tafadhal. Iya, pertanyaannya sebutkan 4 sifat yang disebutkan dalam ayat tadi. Yang pertama itu mau'izah. Naam, mau'izah. Yang kedua syifa'u bima fis sudur. Ketiga, yang kedua hudan sebagai hidayah, dan keempat itu rahmah. Ahsan, tabarakallahu fiik. Benar dalam ayat. Allah yubarik fikum jami'an ayyuhas syabab. Naam.
kami ucapkan selamat kepada 3 pemenang kuis kita pada pagi hari ini. Dan khusus untuk yang mendapatkan voucher, silakan sebentar hubungi panitia. Itulah tadi rangkaian dari seluruh kegiatan kita pada pagi hari ini. Kami mewakili dari panitia memohon maaf apabila pada kegiatan taklim duha kita pada pagi hari ini memiliki kekurangan-kekurangan. Kami Mulyadi pamit untuk undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم